Bagi saya seni adalah aktualisasi atau mengkonkretkan pengalaman hidup, pemikiran, perasaan, ataupun refleksi dari sang seniman untuk kemudian diolah menjadi sebuah objek yang bisa dirasakan atau dinikmati oleh panca indera manusia. Jadi nama saya Wiku Pulangsih, seringkali dipanggil Wiku, dan saya berasal dari Bantul, Jogja. Kalau saya pribadi sekarang baru sering melukis, dan saya sudah menjalani sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu sudah. Saya memang sudah suka menggambar sebetulnya dari kecil. Sebenarnya tembok-tembok itu sudah tak gambarin sebetulnya, pakai krayon, pakai apa gitu. Kemudian saat saya di bangku SMA, setelah melihat referensi-referensi dan melihat pameran dan lain sebagainya, kemudian muncul keinginan atau keingintahuan tentang dunia seni lukis itu. Akhirnya memutuskan buat terjun ke dunia lukis. Dulu SMP itu justru pikirannya ke komikus awalnya. Ya pertama bacaan gue kan komik Amerika, komik Jepang gitu. Terus juga animasi, dan ayah kan juga komikus juga kan. Jadi pada waktu itu pikirannya lebih ke arah ilustrasi komik waktu itu. Saya sendiri untuk saat ini lebih fokus ke realis. Sebelumnya beberapa saat yang lalu saya mencoba untuk mengeksplorasi jenis-jenis atau genre-genre dalam seni lukis itu, gimana prosesnya dan lain sebagainya. Cuman belakangan saya mulai tertarik untuk fokus ke realis. Untuk kenapanya, karena sebenarnya berhubungan sama konsep yang saya angkat, yaitu memori, dan saya merasa dengan seni lukis realis lebih bisa menangkap momen yang terekam dalam memori-memori itu. Karena mungkin untuk style-style yang lebih ekspresif lebih cocok untuk tujuan menangkap rasa ya. Cuman karena saya saat ini tujuannya mengcapture adegan atau peristiwa, saya memilih realis itu. Menurut saya, tiap hubungan yang dibuat oleh seorang individu dengan orang lain akan sangat berpengaruh dengan bagaimana dinamika yang terjadi di antara orang tersebut dan jenis hubungan apa yang dimiliki. Seperti contohnya ketika individu berhubungan atau berinteraksi dengan keluarga ataupun teman, pasangan, pasti dinamika yang terjadi di dalamnya akan berbeda, sebab ada posisi dan keterikatan emosional yang berbeda-beda tiap jenis hubungan tersebut. Dan dalam tiap hubungan yang berbeda tersebut akan menimbulkan atau menghasilkan kejadian-kejadian ataupun memori yang berbeda, entah itu secara peristiwa ataupun secara keterikatan emosional gitu. Dan pada akhirnya akan menciptakan persepsi yang berbeda juga antara orang memandang orang lain dengan hubungan yang berbeda seperti keluarga ataupun yang lain. Karya-karyaku yang saat ini aku buat itu kan mengangkat tentang memori ya. Nah, dalam proses aku membuat karya-karya ini, aku mulai menelusuri lagi tentang memori-memori yang udah aku pernah alami gitu. Nah, dalam prosesnya aku mulai mikirin lagi kenapa ya aku bisa jadi orang yang seperti saat ini gitu. Nah, setelah melihat men-trace back ulang itu ya, jadi kelihatan dalam proses hidupku aku pernah ngalamin hal-hal apa aja sih. Mungkin secara konsep sangat personal ya buat aku, karena aku angkat tema ya memori aku pribadi. Untuk karyaku yang sebelumnya kan nggak sepersonal ini ya, jadi yang paling dekat sama aku ya karya-karyaku yang
saat ini sih. Ide itu kayak endapan di pikiran saya, jadi nggak bisa secara sadar mau mikirin apa ya, aku nggak bisa secara intensional duduk terus mikirin mau bikin apa gitu. Cuman seringkali sih aku lalu itu ketika aku baru ngelamun, baru melakukan aktivitas ya sehari-hari aja gitu, tiba-tiba terpikirkan ide-ide sih, ini mungkin bagus ya, ketika ide pertama tuh muncul nggak sengaja, cuman setelahnya kan pasti dikembangkan, pasti di konsepnya dilebarin atau diolah lagi, nah itu baru intensional. Nah kemudian gimana caranya dari sekian banyak ide keluar tuh saya pilih satu atau dua sih, menurut saya bisa dikembangkan lebih jauh gitu, dan dalam prosesnya kan pasti ada saya dibuang, ada saya dikurangi, ada saya ditambah gitu. Nah setelah konsep itu udah cukup matang kan harus diterjemahkan jadi visual kan. Nah proses itu sih menurut saya agak susah, karena konsep itu kan bahasa lisan ya, bahasa lingual gitu. Nah kemudian bagaimana menerjemahkan bahasa lingual tersebut menjadi bahasa visual sih. Keseluruhannya di situ. Saya kan pribadi lebih suka ngerjain sendiri ya, dalam artian nggak ada orang lain. Jadi kehidupan saya mungkin udah rame, udah apa. Selama proses pengerjaan karya itu juga bentuk saya nyantai juga sih. Yaitu sih saat proses melukis itu lebih ke arah tenang gitu. Itu bagian dari aktivitas hidup aja gitu. Nah setelah melalui berbagai macam hal itu akhirnya karyanya selesai dengan aku pribadi puas terhadap hasilnya, pasti ada rasa senang juga sih. Dunia seni lukis itu atau seni rupa yang diutamakan pamerannya, presentasi dari karya gitu. Finishnya kan di pamerannya. Ketika karya itu udah dipasangkan, pasti audiens punya bayangan masing-masing juga kan. Dalam artian ya aku bisa mengkomposisi lukisan kayak gimana, bisa naruh objek apapun terserah aku di lukisanku. Nah pasti dalam proses pengerjaan itu masih ada pikiran-pikiran, kira-kira orang bakal suka nggak ya, orang terima nggak ya. Ketika pada akhirnya karya itu dipajang, audiens kan bisa punya pikiran sih beragam ya. Dan aku nggak punya kekuatan apapun ataupun hak buat ini karya itu akhirnya gini-gini atas kekuasaan, dan bisa juga kan. Jadi aku lebih ke ya, membebaskan aja sih audiens mau kayak gimana. Karya itu kan sifatnya personal buat saya. Artinya apa sih saya pikirin, apa sih saya rasakan, ya saya tuangkan di karya itu. Jadi selama proses itu saya mencoba buat fokus ke diri saya sendiri gitu. Karya ini dan karya-karya yang lain akan dipamerkan di Sangkring pada akhir bulan September bersama teman-teman yang lain. Ada 9 pameris, dan saya pribadi sebenarnya sudah pernah mengikuti beberapa pameran juga, baik di dalam Jogja ataupun di luar seperti di Malang dan Jakarta. Kesan tentang kehidupan selama ini. Ya enjoy sih, dinikmati lah kehidupannya. Jadi ya berusaha dinikmati mungkin aja. Ya lakuin apa sih kamu suka, jangan melepas tanggung jawab dan kewajiban. Karena kan orang mikirnya hidup senang-senang terus melepas segala tanggung jawab dan kewajiban. Itu kan kewajiban dan tanggung jawab kan adalah bagian dari hidup juga gitu. Nggak bisa kamu lepas kan. Pasti keluarga mungkin atau teman atau ya segala macam bentuk tanggung jawab itu. Dan ketika tanggung jawab dan kewajiban itu kamu lepaskan, jadi kayak nggak ada boundaries yang menjaga kamu tetap on track gitu.